Baik, perkenalkan nama saya Kadek Restawan, NIM 1905541015. Baik, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang Automatic Repeat Request atau ARQ yang merupakan salah satu metode yang digunakan dalam penanganan kesalahan pada transmisi data. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan konsep dari ARQ itu sendiri. Automatic Repeat Request atau juga disebut dengan Automatic Repeat Query adalah suatu metode error control untuk pengiriman data yang menggunakan pesan ACK dan NACK, di mana pesan ACK yang dikirim oleh receiver ke transmitter mengindikasikan bahwa data atau paket yang diterima oleh receiver itu sudah dalam keadaan baik atau benar. Nah, sedangkan jika transmitter menerima pesan NACK dari receiver, nah itu merupakan atau mengindikasikan adanya error pada paket data tersebut. Nah, jika transmitter menerima ACK sebelum timeout dan menerima pesan NACK, maka transmitter akan melakukan retransmisi atau pengiriman ulang terhadap frame atau paket yang error tersebut ke receiver sampai transmitter menerima sebuah pesan ACK dari receiver yang menandakan bahwa paket itu sudah baik atau benar diterima oleh receiver. Nah, pada mekanismenya, ARQ ini memiliki 4 mekanisme error control, yaitu yang pertama ada transmission data atau proses pengiriman data dari transmitter ke receiver. Terus yang kedua ada error detection. Pada tahap ini adanya deteksi error pada paket yang dikirim. Terus adanya receiver feedback yang berupa pesan ACK atau NACK yang dikirimkan oleh receiver ke transmitter. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu ada retransmission atau pengiriman ulang suatu frame atau data yang dideteksi adanya error atau kerusakan. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis dari Automatic Repeat Request, yaitu pada sistem ini terdapat 3 jenis sistem yang digunakan, yaitu yang pertama ada Stop and Wait ARQ, terus yang kedua ada Back and ARQ, terus yang ketiga ada Selective Repeat ARQ. Nah, yang pertama yaitu Stop and Wait ARQ, di mana Stop and Wait ARQ didasarkan atas teknik kontrol arus yang disebut dengan Stop and Wait Flow Control, di mana pada sistem ini transmitter akan mengirimkan frame secara tunggal atau satu persatu dan kemudian harus menunggu balasan ACK dari receiver dari setiap frame yang dikirimkan. Nah, jika transmitter mendapatkan pesan NACK dari receiver, maka salah satu frame yang dikirimkan atau diidentifikasikan bahwa frame itu error, maka transmitter akan melakukan retransmisi atau mengirim ulang frame yang error tersebut ke receiver sampai transmitter mendapatkan pesan ACK dari receiver. Nah, mungkin untuk jelasnya bisa dilihat di gambar samping, di mana A ini merupakan sisi transmitter, terus yang B ini merupakan sisi receiver. Nah, di sini kita lihat bahwa transmitter mengirimkan 2 buah frame, di mana frame pertama dikirimkan, terus receiver mengirimkan sebuah pesan ACK. Nah, terus pada frame yang kedua juga sama, receiver mengirimkan pesan ACK. Nah, selanjutnya pada pengiriman frame 0 atau yang ketiga, nah di sini terdapat suatu error di mana transmitter tidak menerima pesan ACK dari receiver. Maka dari sisi transmitter akan melakukan retransmitter ulang dari frame 0 tersebut. Nah, di sini dilakukannya sebuah retransmisi ya untuk frame 0, lalu dibalas pesan ACK oleh sisi receiver, dan selanjutnya pada frame selanjutnya ini frame 1. Nah, di sini juga sisi transmitter tidak mendapat balasan berupa pesan ACK dari receiver, maka sisi transmitter melakukan retransmisi untuk frame 1 tadi. Nah, mungkin itu untuk konsep dari Stop and Wait.
kita lanjut ke go back and hierarchy. Nah, pada sistem go back and hierarchy di mana transmitter akan mentransmisikan atau mengirim paket frame tersebut berdasarkan jumlah atau panjang end frame tersebut. Nah, pada sistem ini receiver akan memberikan pesan ACK ke transmitter jika semua frame sudah ditransmisikan oleh transmitter ke receiver. Nah, namun ketika receiver memberikan pesan dan ACK terhadap frame ke N, maka transmitter akan mengirimkan kembali frame ke N yang error tersebut sampai jumlah N frame tersebut. Nah, untuk jelasnya bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, bisa di sini dilihat bahwa ini merupakan sisi sender atau transmitternya, ini sisi receiver. Nah, pada gambar ini terdapat 6 data yang akan ditransmisikan ya, dari 0 sampai 5. Bisa kita lihat di mana sisi transmitter akan mengirimkan ke 6 paket data tersebut. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa pada data keempat adanya deteksi error atau loss. Nah, di mana receiver akan mengirimkan pesan NACK ke transmitter. Nah, dari sisi transmitter akan mengirim ulang atau meretransmisi data data yang keempat dilanjutkan dengan data selanjutnya sampai data ke-6, yaitu ke-5 dan ke-6. Nah, mungkin seperti itu. Jadi bedanya antara go back dan stop and wait tadi, di mana stop and wait tadi mengirimkan secara satu persatu, sedangkan go back ini mengirimkan secara keseluruhan dari jumlah panjang atau n frame tersebut. Nah, lanjut yang terakhir yaitu selective repeat hierarchy. Nah, pada selective repeat hierarchy ini mempunyai cara kerja dengan cara meminimumkan retransmisi atau pengiriman ulang, di mana transmitter yang menerima NACK dari receiver akan mengirim ulang frame yang bermasalah saja, dan frame berikutnya akan disimpan oleh receiver. Pada sistem ini, receiver dituntut harus memiliki buffer yang cukup besar. Nah, mungkin bisa dilihat pada gambar di samping. Nah, pada selective repeat ini sama dengan go to end hierarchy, di mana data dikirimkan secara keseluruhan. Baru nanti receiver akan mengirimkan sebuah pesan ACK. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa pada sisi sender atau transmitter akan mengirimkan 4 buah frame data. Bisa dilihat. Nah, ketika transmitter ini mentransmisikan terdapat error pada frame ketiga. Nah, ketika semua frame data sudah terkirim, di mana di sini terdapat 4 frame data, maka pada frame yang ketiga adanya deteksi error, maka sisi transmitter akan meretransmisi atau mengirim ulang pada data atau frame yang ketiga tersebut, tanpa mengirim lagi frame yang keempat, berbeda dengan go to end tadi. Jadi pada selective repeat ini hanya akan mengirimkan atau meretransmisi data sesuai dengan yang error saja, sesuai dengan cara kerjanya itu meminimumkan sebuah retransmisi atau pengiriman ulang pada suatu data. Nah, baik, mungkin hanya segitu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada kekurangan, mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih.